pertama itu juara 1 medali emas Olimpiade secara tingkat nasional. Mungkin ya ada selentingan gitu ya, biasa kalau dari temen gitu. Ini yang paling seru sih menurutku karena sangat banyak sekali gitu ya. Kita hidup ya berdasarkan adanya Tuhan. Kekacauan hati mungkin ya bagi kita seorang remaja itu di pacaran. Gini. Tibalah saatnya kami persembahkan di bawah kemintaan. Assalamualaikum. Halo semuanya. Gimana nih kabar kalian? Kudoakan sehat selalu ya. Perkenalkan, namaku Devina Nadine Naulita. Boleh kalian panggil Devina, boleh kalian panggil Nadine. Aku dari kelas 10B alias Heli rasanya SMAN 3 Malang. Di sini aku nggak sendirian aja, tapi aku ditemenin sama salah satu kakak putra putri Bawi Karsu, yaitu Kak Muhammad Ivan Baktiar. Yeay. Di sini pemirsa cuma tahu nama kakak aja nih tadi kan. Boleh kenalin lebih lanjut gak? Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Ivan Baktiar, biasa dipanggil Ivan. Aku dari kelas A5 SMA Negeri 3 Malang dan juga aku salah satu anggota dari Putra Bawi Karso, yakni dari Putra Favorit Bawi Karso 2022. Wih, keren banget gak sih? Di sini Kak Ivan bisa sebutin nggak prestasi yang diraih di SMA N3 ini apa aja? Berarti ngomong masalah prestasi yang di SMA nih? Iya, bener banget. Jadi kalau misalnya di SMA itu sekiranya kayak mungkin ada sekitar 8 dari kelas keren 10. Banget. Iya. Jadi di kelas 10 itu ada juara 2 announcer tingkat SMA Kota Malang. Dari awal ya. Ya, terus kemudian di awal tuh kan COVID ya, jadi ini audisinya tuh juga online gitu. Sedih banget. Terus habis itu untuk di kelas 11-nya aku nggak ikut lomba sama sekali, jadi kayak fokusnya di pelajaran gitu. Karena aku gak begitu suka lomba yang secara online, jadi kayak aku nggak ngikutin lomba online gitu. Jadi mulai offline, akhirnya mulai ikut lomba lagi di kelas 12. Meskipun ada beberapa lomba yang aku juarain itu online, cuman juga ada juga yang offline gitu. Jadi antaranya kepilih juga jadi Putra Favorit Bawi Karso 2022. Terus kemudian ada masuk di top 13 Kakang Bagio Kota Malang 2022. Terus kemudian di Olimpiade yang pertama itu juara 1 medali emas Olimpiade secara tingkat nasional. Kemudian Olimpiade biologi itu ada 2. Yang satu perunggu, kemudian yang satunya harapan 3 tingkat provinsi. Yang perunggu tadi itu nasional. Terus kemudian untuk Olimpiade bahasa Inggris tingkat kota itu aku dapat perunggu juga. Terus kemudian juga ada medali perunggu di Olimpiade sejarah. Banyak banget gak sih prestasinya? Kira-kira dari prestasi yang sebanyak ini ada nggak sih Kak yang kayak iri sama kakak gitu? Maksudnya berarti orang lain dari eksternal? Iya, orang lain, iya. Kayaknya aku nggak mau tahu juga orang yang mau iri sama aku atau enggak. Dan mungkin ya ada selentingan gitu ya, biasa kalau dari temen gitu. Cuman kayak aku udah berani untuk ambil resiko. Jadi kayak aku udah tanggung aja resiko yang aku akan dapat itu kayak gimana. Karena kata dari orang tua aku, semakin tinggi kalian berjuang itu akan semakin juga banyak orang yang mau ngejatuhin. Jadi kayak meskipun ada orang yang iri atau yang nggak suka itu, jadi kayak aku ya diem aja. Karena juga aku juga nggak mau jadi seperti mereka. Kalau misalnya aku tanggepin kan aku bisa sama dengan kayak mereka gitu. Wah, ini pelajaran baru nih guys. Jadi aku nggak mau tahu juga kalau ada orang yang iri atau enggak gitu. Ya mungkin ada, cuman aku nggak nanggepin yang serius gitu sih. Oh gitu, oke. Dengan prestasi yang sebanyak tadi itu pasti butuh banyak persiapan kan. Nah, persiapannya ini apa aja? Bisa diceritain nggak? Oke. Kembali lagi tadi, karena aku juga sudah ambil situasi yang banyak resikonya. Jadi yang pertama persiapannya itu di karakter kita menurut aku. Soalnya kalau misalnya kita udah mau mengambil sesuatu hal yang besar dan memiliki resiko yang cukup banyak, itu kita harus memperkuat di pendidikan karakter kita. Karena untuk menjalani itu semua itu perlu kekuatan karakter dan juga pendirian. Kalau misalnya pendirian kita masih kayak ikut-ikutan, terus
tidak teguh sama karakter, sama prinsip kalian, itu menurut aku gampang sekali untuk kalah sama orang lain gitu. Benar juga sih. Ya, jadi terus selain dari persiapan itu, terutama di habluminallah ya. Jadi untuk hubungan sama Allah, untuk sholat, doa, terus doa restu orang tua juga. Jadi tidak bisa dipungkiri itu sangat berpengaruh juga selain dari usaha kita. Soalnya kalau misalnya kita udah berusaha nih, cuman untuk di aspek rohani atau habluminallah tadi itu kita kurang. Jadi kayak ya mungkin kita bisa berhasil, cuman berhasilnya ya cuman segitu aja. Jadi kayak untuk di kehidupan selanjutnya nih itu kayak nggak ada berkahnya gitu loh. Jadi karena kan juga ada satu dalil dan juga di Al-Quran tuh kalau misalnya orang yang mencari ilmu dan juga orang yang berjuang untuk mencari ilmu itu kan sangat diberkahin. Nah kalau misalnya kita nggak fokus juga di habluminallah, itu menurut aku juga nggak berkah gitu meskipun kita berhasil di sekarang gitu. Oke, pelajaran baru lagi nih. Tadi kakaknya bilang kakak ini masuk di Putra Bawi Karsu kan ya. Nah kebetulan aku juga pingin masuk Putra Putri Bawi Karsu kan. Kira-kira tahapan seleksinya itu gimana Kak untuk Putra Putri Bawi Karsu sendiri? Baik, jadi untuk tahapan seleksi sendiri mungkin aku nggak terlalu banyak ngobrolin masalah itu ya, karena itu juga sebagai privasi kami dari panitia juga, dari salah satu anggota. Cuman untuk seleksinya pastinya nanti akan ada beberapa tahap dan tentunya akan dilaksanakan secara offline gitu, dan juga tempatnya di sekolah, dan nanti akan mengikuti informasi-informasi selanjutnya di Putra Putri Bawi Karsu. Terus kemudian yang perlu disiapkan itu yang pertama benar knowledge. Jadi untuk pengetahuan itu, karena Putra Putri Bawi Karsu itu adalah sebagai representatif atau brand ambassadornya dari SMA Negeri 3 Malang. Jadi benar-benar harus dipersiapkan mental, terus knowledge-nya, pengetahuan, terus kemudian akhlak, attitude itu juga karena yang diutamakan di sini itu juga perilaku sikap kita. Karena kan kita juga akan menemui banyak sekali pihak dari eksternal sekolah, dan kita juga bakal ketemu sama duta-duta sekolah lain kayak duta Stetsa, SMA 4, SMA 1 dan kata-kata lainnya, dan SMA lainnya. Jadi yang perlu disiapin itu sih menurut aku. Dari pengalaman kakak nih, kira-kira ada nggak sih Kak hambatannya? Bisa diceritain ke pemirsa? Oke, untuk hambatan ya? Iya, hambatannya. Berbicara masalah hambatan nih, ini yang paling seru sih menurutku, karena sangat banyak sekali gitu ya. Karena mulai dari beberapa langkah yang aku pilih, kayak aku masuk di kelas Oli, terus aku juga ngikutin 4 atau enggak 3 ekskul, terus juga aku dituntut, bukan dituntut sebenarnya, ini sebagian dari responsibility, kayak my responsibility untuk SMA 3 Malang, yaitu kayak dari Putra Putri Bawi Karsu. Terus kemudian juga aku sebagai ketua 2 dari ekskul Big Choir, terus kemudian jadi wakil ketua dari broadcast di SMA 3 Malang, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain. Dan juga di PSCS 2022 ini juga aku terpilih menjadi artis solois dari PSCS. Jangan lupa tonton PSCS ya guys. Jangan lupa ya guys, tanggal 26 November di Rampa. Jadi berbicara masalah hambatan ya tadi. Iya, benar. Untuk hambatan pastinya banyak sekali, apalagi yang sudah aku capai dan usahain untuk hal tersebut untuk masa depan aku itu banyak sekali ya. Dari SD, SMP, SMA itu banyak sekali, kayak aku tuh orangnya nggak bisa diem. Jadi aku tuh selalu pengen belajar, terus pengen explore. Kayak aku tuh nggak bisa stuck di satu hal gitu loh. Jadi aku tuh pengennya bisa semua. Cuman ada buruknya juga kalau misalnya kayak gitu, karena kita kan dituntut juga harus serius ke satu hal. Nah di situ berarti aku harus nyiapin plan A dan plan B. Jadi dalam kehidupanku itu kayak penuh dengan plan A dan plan B. Karena kalau misalnya nggak rezekinya aku di plan A nggak dapet, setelah aku udah usaha, terus aku udah doa dan lain-lain, aku nggak dapet nih plan A. Jadi aku nggak gopoh, aku nggak ketakutan atau nggak khawatir sama pintu-pintu lainnya. Jadi aku masih bisa mengakses pintu lainnya di plan B aku gitu. Jadi untuk gitu sih, untuk hambatannya itu terutama di diri sendiri, karena terutama di malas ya, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan. Jadi kayak aduh aku kayaknya males nih untuk datang di sini gini.
atau enggak aku males nih belajar soalnya kayak enak rebahan atau gimana, udah capek di sekolah gitu kan. Apalagi sekarang pulangnya sampai sore dan kita offline, sedangkan udah 2 tahun kita online, jadi kan perlu pembiasaan adaptasi gitu ya. Terus hambatan lainnya itu di manage waktu. Jadi di manajemen waktu itu sangat-sangat diperlukan karena banyak sekali kegiatan, jadi juga banyak sekali waktu yang harus dipilah, mana yang aku duluin, mana yang aku bisa wakilin gitu. Nah, akhirnya di manage waktu ini bisa nyambung ke prioritas. Nah, untuk di prioritas ini tuh kalian bisa nentuin nih, misal ya aku jadi ketua 2 di Be Quiet. Karena kan masih ada ketua 1 dan ketua umum yang jabatannya di atasku. Jadi kalau misalnya di sana mengharuskan adanya kehadiranku, sedangkan mungkin aku harus mengikuti rapat di SMA 4 untuk perwakilan dari Putra Putri Bawi Karso. Nah, akhirnya aku bisa komunikasi sama anggota tim kelompokku atau BPH-nya itu, wah aku nggak bisa hadir nih karena ada acara gini. Nah, jadi kalian bisa memilah prioritas kalian tuh mana yang mau kalian dahulukan, terus mana yang masih bisa kalian wakilkan gitu. Jadi untuk hambatan yang terbesarnya itu pertama di diri sendiri, yang kedua di manajemen waktu, yang ketiga di prioritas. Jadi kalian harus memilih mana yang kalian dulukan, terus mana yang kalian bisa wakilkan kayak gitu. Terus hambatannya juga pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Jadi gini, kemarin aku ya nggak kemarin sih, dari selama ini tuh pulangnya tuh selalu malam. Jadi kayak sekitar jam 7, terus kemudian jam 8 kayak gitu ya, karena di sekolah masih membahas atau mungkin ada photoshoot PPB, terus ada catwalk juga dan lain-lain. Nah, apalagi sekarang kan deket sama PSDS nih, jadi aku tuh berangkat pagi pulang malam gitu, kayak sampai orang tua aku tanya nggak capek gini. Nah, ya aku bilang capek ya, otomatis capek gitu. Cuman gimana lagi ya, aku udah ambil resiko dan aku juga udah milih ini sebagai my new responsibility gitu ya. Jadi kayak ya udah, jadi ini aku udah berani ambil, jadi aku juga harus berani tanggung jawab dan ngelakuin gitu loh. Jadi waktu sama keluarga itu minim banget, karena kayak di rumah kan cuma tinggal aku, terus kemudian kedua orang tua aku. Jadi kayak waktunya juga sama keluarga itu mungkin ya cuman pagi sebelum berangkat sekolah sama malam waktu bincang-bincang, dan itu pun kadang kalau aku capek juga langsung tidur. Jadi ya itu sih, kalau misalnya kita melakukan sebuah hal atau memilih something yang baru, itu pasti akan ada sesuatu yang dikorbankan. Dan sebelum itu maka aku menghimbau sama kalian semua, kalau misalnya ke Nadine juga, kalau misalnya nih pengen mengambil suatu keputusan, jadi kalian harus mikir dulu, kalau misalnya aku ambil keputusan ini, aku bakal dapat ini, tapi aku juga nggak bakal dapat ini. Nah, itu dalam artian kalian harus berpikir panjang. Kalau misalnya kamu ngambil sesuatu nih, oh iya, misalnya kamu mau ngambil buah jeruk nih, oh iya aku dapat buah jeruk tapi aku nggak bisa dapat buah stroberi gitu. Jadi bakal ada sesuatu yang dikorbanin gitu loh, dan itu pasti terjadi. Dan juga ada yang sedih, ada yang seneng, ada yang biasa aja, tergantung kalian menyikapinya. Kalau misal pun kalian misal nih ya, aku pengen ikut kakak Mbak Yu nih, cuman kemarin lolosnya cuma sampai 30 besar, nggak sampai di top 10-nya. Nah, sedihnya sedih karena ngorbanin waktu juga untuk seleksi, terus kemudian untuk belajar juga, untuk pengetahuan wisata di Kota Malang, budaya di Kota Malang, itu kan memerlukan waktu juga untuk belajar. Agak kecewa gitu ya. Juga agak kecewa, cuman ya kembali lagi di awal. Jadi kalau misalnya kita memilih satu hal, itu pasti ada dua kemungkinan, antara kita lolos atau tidak. Dan kalau misalnya misalkan kita lolos, ya bersyukur dan kita ngelanjutin tanggung jawab kita sebagai hal yang dipilih tadi. Kalau misalnya nggak lolos, ya sedih tuh manusiawi ya, kecewa manusiawi, cuman jangan terlalu lama. Jadi bisa dieksplor lagi nih, wah aku ini kurangnya di sini, misalnya aku perlu memperbaikin personalitiku di bidang ini, atau mungkin knowledgeku perlu ditambah nih atau gimana. Nanti kan kalau misalnya dari adanya nggak lolos atau gimana, itu bisa memperbaiki diri gitu loh. Jadi kita bisa introspeksi, bisa evaluasi. Nah, itu menurut aku bukan sebuah kerugian, karena menurut prinsipku itu kita hidup tuh penuh dengan belajar gitu ya. Kayak kita ketemu sama orang baru nih, misalnya aku ketemu sama kamu, aku juga bisa belajar, terus kita juga bisa saling bagi gitu. Jadi untuk belajar, terus introspeksi, mengakuin kesalahan, terus evaluasi diri sendiri, terus mengupgrade diri to be better gitu ya. Kayak misalkan
kita setiap hari manusia kayak perlu update kan, nggak mungkin kan kita stuck. Misalnya kita dari anak SD kan kita ke SMP, SMA, kuliah, kerja, menikah, terus dan seterusnya gitu. Nah kan kalau misalnya pengetahuannya kita nggak upgrade, terus kemudian kita nggak mengikuti adanya perkembangan di sekitar, kita juga akan malu sendiri. Terus kemudian juga kita juga harus mengikuti perkembangan tuh, karena gini, kita nggak bisa nyamain suatu kondisi, misal kondisinya di sekolah sama di rumah. Kita nggak bisa ngenyamain. Kalau misalnya di rumah kita harus kayak gini ke orang tua, kalau misalnya di sekolah kan kita ketemu temen, jadi harus adaptasi juga gimana perlakuannya ke teman, gimana perlakuannya ke orang tua di rumah, ke saudara dan lain-lain gitu sih menurut aku. Jadi kakaknya cerita kakak itu ikut kakak Mbak Yu sama Putra Putri Bawi Kasut kan, pasti harus nyiapin skill public speaking kan. Benar. Nah itu ada nggak sih tips and trick buat pemirsa sama aku nih buat public speaking? Oke, gini, menurut aku ada 2 tips sih. Yang pertama itu enggak sih, kan 2 tips lebih kayaknya. Wah. Karena kan kebetulan basic public speaking aku tuh udah dari TK. Karena ya, teman-teman. Keluarga aku tuh bener-bener yang terbuka ke anaknya. Jadi mereka itu udah, kalau misalnya di rumah nih, mereka tuh nge-explore anaknya itu kayak temen. Jadi kita juga nggak takut buat cerita ke orang tua. Terus kita juga explore, misalnya kalau misalnya aku tadi bikin salah nih di sekolah, jadi aku cerita, Bu ya aku tadi di sekolah gini. Terus kemudian habis itu ayah sama ibuku juga bilang, oh ya berarti kamu itu jangan kayak gitu lain kali, kamu itu bukan salah, cuman kurang tepat aja. Jadi kayak dari adanya pendidikan orang tua tersebut itu bisa melatih public speaking juga. Nah dari TK itu juga kayak aku sering di sharing-sharingin gitu. Terus dari awal masuk dunia perdutaan, dimana yang memerlukan public speaking itu dari SD. Dulu di SD itu aku menjadi duta sekolah SDN Sumber Saya 1. Terus kemudian jadi duta Green School Festivalnya juga waktu kelas 5. Nah di situ kita juga melatih. Nah dari SD itu aku udah presentasi di depan wali kota Malang. Terus habis itu ketua dinas pendidikan. Karena kan adiwiyata di SD ku, SMP ku juga itu berjenjang tinggi gitu loh. Jadi udah mandiri mereka. Jadi perluin duta DSF waktu itu. Nah, waktu itu aku yang mewakilin, alhamdulillah. Terus kemudian di SMP itu aku jadi duta sekolah juga. Jadi duta Putra Satwi Maba SMP Negeri 2 Malang. Terus kemudian jadi duta Putra Resik Kota Malang Raya di Jambore daerah. Jadi waktu itu acara pramuka gitu. Cuman di situ ada cabang lombanya di Duta Putra Resik. Nah, jadi itu di situ juga kita diberikan sebuah kayak permasalahan, terus kemudian kita disuruh untuk menyelesaikan dan juga memberikan inovasi, solusi yang kita berikan dan juga bisa kita realisasikan bersama. Jadi untuk tips-tips belajar public speaking itu ya harus dibiasakan berani ngomong, harus pede, explore juga keywordnya. Jadi kalian harus sering baca, terus bisa juga lihat dari YouTube, podcast, terus kemudian kayak National Geographic atau mungkin banyak sekali sih sebenarnya konten-konten edukatif di TikTok, di Instagram, di YouTube tuh banyak sekali. Jadi apalagi sekarang kita udah di zaman teknologi di mana sudah sangat dimudahkan untuk mengakses itu semua. Tinggal kita bijaknya untuk mengambil sosial media dan juga internet. Jadi menurut aku yang perlu didasarin itu percaya diri, berani berbicara di depan orang. Terus sama sering-seringin latihan di depan kaca gitu. Mungkin bisa sambil dimakan atau diminum, Kak. Oke. Thank you. Oke, mungkin kan PD itu butuh waktu ya. Pasti ada nggak sih Kak pengalaman insecure gitu? Coba ceritain. Oke, untuk insecure nih. Iya. Untuk insecure ada, cuman gimana ya? Aku nggak memelihara insecure itu, gitu loh. Jadi kayak gini. Kalau menurutku sih gini, orang itu perlu insecure tapi buat upgrade diri sendiri. Jadi kalau misalnya insecure itu dipelihara, yang jatuhnya nanti malah kayak ngerendahin diri atau mungkin kayak nggak percaya diri sama atas potensi dan kemampuan kita, itu menurutku no big no. Kayak jadi kalau misalnya kalian insecure ya udah jadiin, kalau misalnya wah misalnya aku ngefans sama Krispati nih karena suaranya bagus, lagunya juga bagus-bagus. Nah berarti kan aku insecure nih. Jadi kalau misalnya insecure ya udah apa yang harus kamu lakukan supaya insecure itu hilang dan juga bisa meniru seperti dia gitu. Selama itu positif ya. Jadi kalau misalnya insecure yang negatif itu menurutku sangat tidak perlu. Apalagi
pada orang-orang yang kurang berpendidikan atau gimana gitu kan. Mungkin sekarang ada tren-tren di TikTok yang mungkin bikin kontennya vulgar atau mengarah ke hal yang tidak sepantasnya untuk ditampilin. Nah, jadi untuk insecure itu setiap orang pasti ada. Kayak aku pasti ngira tuh semua orang tuh pasti ada dan sangat diperlukan juga insecure, tapi untuk ke evaluasi diri dan upgrade diri sendiri gitu loh. Jadi sempat aku juga insecure ke salah satu orang karena wah dia prestasinya banyak banget, terus di kelas tuh pinter, terus kayak public speakingnya juga keren. Cuman kayak aku mikir gini, aku bisa kok kayak dia gini, kayak aku juga bisa kayak dia, bahkan lebih dari dia. Nah, dari hal tersebut itu bukan sifatnya sombong ya, karena kan untuk motivasi diri sendiri. Kamu bisa lebih dari dia, kamu bisa upgrade, kamu bisa evaluasi terus, bisa belajar dan bisa lebih dari dia. Nah kan prinsip aku tuh gini, kita harus to be number one gitu. Kayak ya udah gak ada nomor 2. Jadi kalian maksud aku gini, kenapa kok aku bilang kita harus to be number one? Karena nomor 1 itu menurutku sangat bagus ya, dimana di skala kemenangan, sukses itu kan kayak dilambangkan sama angka 1. Nah, mengapa aku bilang to be number one, kita harus jadi nomor 1 terus? Karena kalau misal pun kita tidak bisa mencapai angka 1, setidaknya kita nggak terlalu jatuh, terlalu bawah banget sampai kita nggak mendapatkan apa-apa gitu loh. Jadi pasti akan ada hikmah dan juga akan ada pintu lain untuk menuju kesuksesan jika semisal kalian tidak bisa menggapai. Nah, kembali lagi nih ke topik ke insecure. Aku untuk menghadapi insecureku tuh ya udah kayak jangan sampai mira kayaknya nggak bisa deh, ini kayaknya sulit. Nah, kalau misalnya kalian sudah mencoba tapi kalau misalnya kalian masih ngerasa sulit, ya udah pindah ke opsi lain. Jadi oke, berarti emang aku nggak punya basic skill di sini. Kayak misalnya aku basic skillnya di public speaking, di penelitian, di akademik juga, terus kemudian di nyanyi. Aku nggak punya basic di misal kayak di sport tinju atau gimana gitu. Mungkin sport yang kayak volley sama bola itu masih bisa, cuman kan aku nggak bisa kayak tinju dan lain-lain. Nah, dan itu kan menurutku juga karena melihat aku dari keinginanku, melihat dari passionku juga, kayaknya aku nggak perlu mempelajari hal tersebut. Dan kalau misalnya ngelihat petinju kan, wah hebat nih orang bisa kayak gini ya. Ya itu menurutku bukan insecure gitu lah. Jadi kayak gimana kalian menanggapi insecure itu supaya jadi motivasi kalian untuk upgrade diri sendiri gitu. Oke, tadi kakaknya bilang basic skills-nya itu nyanyi gitu. Sama kakaknya juga ketua 2 ekskul Be Choir, sedangkan Be Choir ini ekskul paduan suara gitu. Mau nggak sih tunjukin suara merdunya gitu? Oke, berarti sini aku suruh nyanyi nih ya. Yes. Oke, mungkin aku mau bawain lagu jingle-nya PSCS bagian refnya aja, buat kenalin juga nih PSCS itu apa. Terus kemudian jangan lupa nonton juga tanggal 26 November di Lapangan Rampal. Yes. Oke. Aku mau bawain dari refnya aja ya. Oke. Semua kita saksikan, tibalah saatnya kami persembahkan di bawah kemintaan dihibur nada. Mari nikmati karya yang melipur lara, jangan dilewatkan. Ayo nonton pagelaran Seni Citra Asmanti. Selain nyanyi ini, pertanyaan terakhir. Bisa main musik apa sih? Oke, untuk main musik aku bisa hanya gitar sih. Jadi untuk kalian musik itu aku explore-nya di gitar aja. Mungkin pingin belajar musik lain? Untuk belajar sih mungkin aku pengen belajarnya piano ya, karena Oke. kayak musisi-musisi hebat terus kayak bisa nyiptain lagu itu kan harus bisa alat musik nih. Jadi kayak menurutku di alat musik piano itu keren kalau misalnya orang bisa main piano gitu. Ternyata yang tadi itu bukan pertanyaan terakhir nih kak. Aku masih ada pertanyaan lagi. Oke, nggak apa-apa. Kira-kira ada nggak sih, pernah nggak sih nilai itu turun karena kegiatan di luar pembelajaran? Oke. Untuk nilai turun nih ya. Iya. Pernah sih itu waktu kelas 2 semester 1. Kayak Jadi awal-awal nih ya. Iya, waktu semester 3. Sebenarnya itu bukan karena kesibukan aku di luar mata pelajaran gini. Karena emang dari orang tua juga itu
mengizinkan atas dasar tujuan kamu di sini pertamanya untuk sekolah. Oh iya, belajar. Jadi gitu ya. di sini ayah sama ibu ngasih izin kalau misalnya sekolahmu juga harus prioritas nomor 1 gitu. Oke. Nah, dari adanya landasan tersebut, jadi kayak aku nggak mau ngeremehin dan nggak mau ngecewain kepercayaan orang tua aku gitu loh. Jadi untuk masalah pendidikan aku juga tetap nomor 1-in gitu. Kayak meskipun banyak sekali kesibukan di luar itu, kayak maksudnya di luar sekolah, di luar rumah juga banyak. Jadi untuk di kelas 2 semester 1 itu turunnya meskipun nggak turun banget, kayak turun cuma kayak 0, sekian gitu. Itu dikarenakan beda guru. Jadi kayak setelah benar banget, karena setelah kita bisa adaptasi dengan wah guru ini cara ngajarnya kayak gini, berarti kayak aku harus ngeposisiin diri, berarti aku harus kayak gini, aku harus selalu aktif, aku harus kayak selalu tanya dan lain-lain. Nah, karena di kelas 2 semester awal ini kan gurunya beda. Jadi kayak mungkin penilaian kompetensi dasar atau per-KD-nya itu beliau memiliki catatan yang berbeda dari guru sebelumnya. Jadi nggak dirasain cuman aku doang, dan banyak sekali teman-temanku di kelas bahkan di luar kelas juga itu ngerasain hal tersebut gitu loh. Biasanya pergantian guru itu sangat berpengaruh terhadap stabilitas nilai kita gitu loh. Jadi itu sih turunnya di semester 3 waktu kelas 2 semester 1 gitu. Jujur aku juga pernah sih Kak nilainya turun karena ganti guru. Iya bener kan, bisa pernah dirasain emang. Iya. Oke, sebelum mengakhiri nih, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak ke pemirsa dari Kakak? Yang mau disampaikan terus percaya diri, terus kemudian gini, kita nge-backup diri kita itu dari luar dan juga internal. Jadi kayak internal dan eksternal. Nah, untuk internalnya itu aku saranin deket banget, harus pakai banget itu hablum minallahnya. Karena kita hidup ya berdasarkan adanya Tuhan. Iya, jadi kayak bener. Apa yang kita lakukan di dunia itu ya juga berdasarkan nantinya untuk perumusan di kehidupan selanjutnya gitu loh. Jadi benar untuk akhirat juga, karena nggak menutup kemungkinan yang sebenarnya pasti ada itu kan akhirat. Duniawi kan nggak cuma sementara gitu loh. Jadi menurutku untuk nge-backup diri sendiri tuh selain dari adanya pembelajaran yang duniawi kan, kayak misalnya evaluasi terus belajar dari orang lain, belajar dari buku itu kan duniawi kan, mestinya kita belajarnya secara duniawi. Nah, untuk nge-backupnya itu nggak cuma untuk duniawi itu aja, jadi untuk urusan hablum minallah itu juga sangat diperlukan, dan menurutku ini yang sebagai landasan dasar untuk bisa menggapai kelancaran gitu loh. Jadi menurutku kalau misalnya kalian semua di sini, aku yakin kalian bakalan jadi generasi hebat, terutama di generasi Indonesia 2045 nantinya, generasi emas. Aku di sini percaya juga pada kalian semua kalau misalnya kalian tuh semua punya potensi dan kalian bisa untuk menggapai itu. Jadi saran aku itu sih, untuk nge-backupnya itu ada eksternal dan internal. Untuk yang internal tadi udah aku jelasin, dan juga untuk eksternalnya juga yang tadi kita isi dari podcast hari ini gitu. Terus kemudian saran dari aku nih. Apa nih? Sebenarnya ini tuh sederhana, simpel, cuman mungkin bisa jadi kekacauan hati mungkin ya bagi kita seorang remaja. Itu di pacaran. Gini, mengapa aku bilang pacaran? Karena aku selama ini kan kayak nggak pernah pacaran gitu ya. Jadi menurut aku untuk kalian bisa menggapai itu semua, kayak misalnya kalian bisa belajar nih juga dari pengalaman aku, terus kita juga bisa saling belajar kan. Nah, menurut aku tuh pacaran itu bisa menghabiskan waktu kita di 24/7 itu, karena waktu untuk chattingan, waktu untuk keluar mungkin ini itu bisa berguna untuk kita mempelajari sesuatu gitu loh. Dan itu pun aku sia-sia gitu ya. Iya benar. Jadi menurutku gini, karena kan kita remaja nih, dan manusiawi untuk suka ke orang itu sangat manusiawi. Benar sekali. Itu kembali lagi ke tergantung kitanya untuk bisa memposisikan diri, terus mengatur juga hawa nafsu, mengatur attitude dan lain-lain. Nah, menurutku karena gini, karena kan konsepnya pacaran itu kan kayak banyak buruknya daripada baiknya. Kayak aku nggak percaya sih kalau misalnya perlu support system atau gimana gitu, karena support system itu bisa diciptain dari orang tua, dari sahabat, dari orang lain, benar, dari orang-orang inspirator dan lain-lain. Jadi kayak menurut aku tuh untuk masalah percintaan atau yang sedang panas-panasnya dibicarakan sama remaja, untuk yang katanya crush, doi dan lain-lain ya, aku nggak mau menghakimin mereka, itu kan sudah tergantung sama pendapat dan haknya masing-masing.
Nah, untuk dari aku sendiri sarannya itu sih, jika kalian pengen fokus dari adanya passion kalian ingin menggapai dari adanya pendirian kalian, prestasi, yaitu sih menurut aku untuk salah satu caranya jangan pacaran gitu. Ini sini aku bukan ingin mendiskriminasi atau membatasi hak dan lain-lain, enggak, cuman untuk versi aku sendiri di mana aku bisa menggapai sampai sedemikian rupa, maksudnya dari hasil prestasi pengalaman yang aku raih itu terjadi karena aku nggak pacaran gitu. Karena setelah aku analitik juga, setelah dari pengalaman temen, kalau misalnya temanku cerita, wah aku tuh galau gini akhirnya aku nggak mood belajar. Nah kan itu kan sia-sia, ganggu banget. Apalagi untuk melakukan sesuatu tuh kan diperlukan mood ya. Kalau misalnya kita nggak mood, berarti kan kayak kita enggan mengerjakan itu. Jadi kayak menurutku kestabilan hati, terus kestabilan mood kita itu sangat dipentingkan juga di saat kita melakukan sesuatu gitu. Jadi itu aja sih menurutku yang saran yang sebenarnya simple cuman sangat penting banget bagi aku gitu. Ternyata begitu ya perjuangan, pengorbanan, dan usaha-usaha Kak Ivan untuk meraih prestasi. Tidak segampang yang kita lihat. Gimana nih guys, kalian denger dari cerita Kak Ivan udah termotivasi belum sih? Kalau aku sih udah bergejolak ya ini. Oke, makasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri podcast kali ini, untuk menemani aku. Dan terima kasih juga teman-teman sudah mengklik video ini. Terus minta maaf juga Kak, misalnya kalau aku ada salah kata atau salah perbuatan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di channel Heliosa di bawah ini. See you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.